warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Aspirasi. Nah, sudah bersama saya seorang politisi yang cantik sekali. Sangat cantik dengan pakaian biru-birunya. Tuh, nggak tahu kita sehati ya. Kok tiba-tiba nggak janjian tapi kita pakai biru-biru nih. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ibu Husnul Khotimah. Bu Husnul, gimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Seperti yang dilihat gitu ya. Kita pakai biru dan Mas Fendi, kita saat ini berada di salah satu tenan yang beberapa waktu yang lalu dipromosikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk ruang atau kemudian bentuk untuk padat karya ya di sini di viaduk ini, di mana kemudian harapannya itu adalah banyak dari masyarakat Kota Surabaya dan sebagai bentuk pemerintah ini serius Mas dalam pemulihan ekonomi ya. Salah satu memberikan ruang untuk sebagai padat karya sebagaimana kita tempati sore ini di Viaduk by Gubeng. Viaduk by Gubeng, salah satu program padat karya dari Pemkot Surabaya. Nah, senada dengan tempatnya Bu, kita juga nanti akan bahas tentang percepatan ekonomi pasca pandemi nih. Kayak gitu. Kita semua tahu pandemi 2020 sampai 2022 ini itu bikin sektor perekonomian masyarakat ya terharu gitu ya. Kan seperti itu. Definisi sakit itu tidak berdarah. Oh iya betul. Definisi sakit tapi tidak berdarah ya. Itu kayak gitu. Pasca pandemi bisa dibilang pasca pandemi ya sekarang karena udah mulai terkendali ya Bu pandeminya. Pemerintah menetapkan bahwasanya percepatan ekonomi sebagai prioritas utama program. Ya kan. Di sisi lain selama pandemi kemarin juga ada banyak masyarakat berpenghasilan rendah itu jumlahnya meningkat, nggak hanya di Surabaya tapi juga di kota-kota lainnya Bu. Nah, sebenarnya percepatan perekonomian itu ada korelasinya nggak sih Bu dengan upaya menurunkan MBR masyarakat berpenghasilan rendah? Tentu ya, pertama kita ngomong data dulu. Jadi ketika 2 tahun kita harus berhadapan dengan pandemi ya. Saat ini pun kita sebenarnya masih berhadapan dengan pandemi ya. Kita belum memasuki fase endemi. Suara iklan. Ini menariknya kalau kita syuting di Viaduk. Ambience-nya suara ini ya, kereta api. Tidak apa-apa, ini salah satu bentuk kebanggaan kita ya. Gitu ya. Jadi kembali bahwa tahun ini adalah tahun-tahun yang saya kira ini juga di luar prediksi kita akan mengalami masa pandemi yang kemudian menurut saya bahkan tahun ini pun kita belum bisa kemudian ngomong kita sudah endemi nih gitu belum. Tapi kita masih pandemi. Kita ngomong 2 tahun kemarin sampai sekarang memang angka MBR kita masyarakat yang berpenghasilan rendah itu trennya naik. Ya, sehingga kemudian kami meminta kepada pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini adalah Dinas Sosial untuk melakukan updating data ya berapa sih sebenarnya warga kita yang berpenghasilan rendah. Walau pada saat itu memang sudah ada, tetapi karena masa pandemi trennya naik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa dampak dari tingginya angka pengangguran itu ya, karena salah satunya itu memang ada dampak dari pandemi, ada yang dirumahkan gitu ya kan, kemudian mereka yang ya ekonomi kita bisa katakan agak sulit ya, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa bangkit ya. Betul. Pada saat itu memang, dan saya kira saat ini pun kita juga dalam proses untuk membangun kembali, membangkitkan kembali ekonomi yang ada di Kota Surabaya khususnya. Nah, bersyukur pemerintah pemerintah pusat sudah kemudian membuat sesuatu yang membuka ya, artinya kita boleh beraktivitas, kemudian memberikan ruang yang cukup besar pemulihan ekonomi. Bahkan di postur APBD pun dan juga APBN itu ada sekitar persentasenya 40% itu digunakan untuk pemulihan ekonomi. Ini sebagai bentuk
bentuk harapan kita semua bahwa dalam proses kita tidak bisa lagi mengelakkan bahwa kita ini masa pandemi, tapi pada sisi yang lain kita semuanya berharap bahwa ekonomi kita tetap berjalan, gitu kan. Yang kedua, memang sebenarnya ngomong salah satu banyak program ya, saya kira saya ngomong tidak salah satu, tapi banyak program pemerintah Kota Surabaya itu sedang upayakan bagaimana kita bersama-sama masyarakat, bersama DPRD itu mendorong pemulihan ekonomi di masa-masa sekarang. Saatnya kemudian mulai melakukan proses-proses pelatihan gitu ya, pemberdayaan. Nah, beberapa komunitas-komunitas itu memang harus kita libatkan gitu ya, sebagaimana kemarin saya bersama kawan-kawan, bersama arek-arek nongkrong kreatif itu juga di situ dihadiri oleh beberapa komunitas yang memang selama ini dia sebenarnya sudah bergerak di bidangnya. Betul. Gitu ya. Ada yang memang bergerak pada lingkungan, ada yang bergerak pada barang-barang jadul gitu ya, yang kemudian tahulah kalau barang-barang lama itu nilai ekonomisnya cukup tinggi ya. Betul. Terus kemudian juga para pengusaha kopi ya, tapi levelnya masih belum level seperti yang saat ini. Tapi artinya bahwa memiliki komitmen yang sama, bagaimana kita semua itu berharap dengan dicanangkannya program pemulihan ekonomi, masyarakat Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya, bersama DPRD dan seluruh stakeholder itu ambil peran di dalamnya, gitu. Itu yang kemudian kita dorong untuk terus melakukan itu. Nah, saya tertarik dengan tadi Ibu bilang nongkrong kreatif ya, nongkrong kreatif. Ya. Nah, sampai sekarang industri kreatif di Surabaya itu seperti apa sih Bu kondisinya? Apalagi setelah 2 tahun terpapar pandemi ya, gitu. Apakah juga mengalami hal yang sama seperti industri-industri konvensional lainnya? Saya kira semuanya sama ya. Kita ngomong masa pandemi, semua pandemi itu semua segmen itu terhantam. Saya kira tidak hanya segmen ekonomi saja ya, tidak hanya segmen tertentu saja, tapi semuanya segmen. Artinya bahwa teman-teman yang bergerak di ekonomi kreatif pun saya kira juga berdampak pada saat itu. Kenapa sih kemudian kami bersama kawan-kawan nongkrong kreatif itu menggagas itu? Sebenarnya ini kemudian pertama kita dalam upaya membangkitkan kembali ya. Orang ketika kemudian masa pandemi, kemudian dia vakum, kemudian mau bangkit lagi itu pikirannya iya enggak gitu ya. Jadi kita harus membangkitkan kembali. Ini enggak bisa nih pemulihan ekonomi harus ditopang dalam satu sektor. Kita harus kita topang bersama-sama gitu kan ya. Nah, mereka pun juga memiliki semangat yang sama bagaimana dia bisa kembali memulihkan ekonominya dalam kutip ya, dirinya sendiri dan keluarganya, lingkungannya, komunitasnya. Itu adalah dengan bagaimana dia menggeliatkan mulai dia harus jualan lagi, dia memasarkan lagi melalui sosial media, kemudian dia membidik-bidik pasar lagi. Nah, selama ini kan kita kalau nongkrong ya nongkrong aja gitu ya, cuman kenapa kok ada kreatifnya gitu ya, sehingga nongkrongnya itu nongkrong yang kemudian begitu berbobot dan kemudian ada hasil. Dan kemarin memang kita hanya beberapa ya, karena memang tempatnya yang terbatas, juga waktu kita yang terbatas, jadi hanya beberapa komunitas yang kemudian kita juga libatkan diskusi, kita mulai dari mana ya, kayak gitu ya. Jadi hanya forum-forum nongkrong ringan saja, tetapi kami yakin bahwa kita semua ini adalah saat ini sedang dalam proses belajar, dan setiap manusia itu adalah guru bagi kita. Kemarin waktu ketemu dengan teman-teman dari berbagai macam komunitas, ada keluhan nggak sih Bu yang mungkin disampaikan ke Ibu waktu itu? Oh, banyak sekali, luar biasa ya. Tapi saya kira keluhannya itu lebih kemudian kita harus bagaimana ya, gitu ya. Bukan kemudian mengeluhkan tapi bukan tanpa solusi, kita berkeluh enggak. Jadi mereka ini bukan orang yang tidak memiliki karya ya, saya kira ya. Jadi mereka ini punya karya, hanya saja memang ketika masa pandemi 2 tahun yang lalu itu memang
mengalami mati suri ya, saya kira gitu ya. Jadi ini adalah upaya untuk membangkitkan kembali. Saya harus mulai dari mana ya Bu, gitu kan. Yang pertama adalah ada dari komunitas penggiat pasar nostalgia. Pasar nostalgia. Jadi itu ada beberapa pedagang di pasar nostalgia gitu ya. Pasar nostalgia itu di sini Mas, tidak jauh seberangnya SWK Beratang. Terminal Beratang. Yes, Oke. Terminal Beratang. Oke, nanti kapan-kapan ke sana ya. Kenapa kok dikatakan nostalgia ya? Nostalgia itu iya, kita mengingat masa lalu lah gitu ya. Jadi di sana itu pasar yang menurut saya potensi untuk orang-orang yang ingin bernostalgia dengan masa lalunya. Misalnya kaset-kaset lama, kemudian barang-barang antik, kemudian barang-barang yang lainnya yang kemudian kadang-kadang orang itu hobinya kolektor, tapi ada juga yang hobinya itu dia ya hobi aja gitu ya. Jadi tidak hobinya memajangkan, memamerkan. Nah, saya kira bahwa itu juga salah satu poin penting bagaimana kita bersama-sama pemerintah kota, bersama-sama dengan masyarakat itu juga berusaha keras memulihkan, gitu kan. Dan itu nggak mudah karena ngomong kolektor, ngomong barang-barang yang lama itu kan ngomong segmented ya, ngomong hobi. Tetapi berangkat dari hobi itu ternyata ekonomi itu bisa dipulihkan. Itu. Kemudian juga ada dari anak-anak bonek ya, kemarin juga ada. Dia begitu memiliki perhatian terhadap lingkungan. Dia memberi gagasan bagaimana Bu kalau kita karena dia kekhawatiran ya tinggal di pesisir laut ya, yang kemudian suatu saat itu juga akan tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Dia berdiskusi menyampaikan bagaimana ya Bu kalau kita tanam mangrove di sana, gitu kan? Ini boleh, tapi kita kaji dulu gitu. Kira-kira bagaimana mangrove ini bisa bertahan, terus bagaimana kemudian pelibatan masyarakat. Jangan sampai kemudian mereka menanam, tetapi masyarakat itu tidak awareness untuk menjaga, ya kan, sehingga kemudian menjadi sia-sia. Dan kemudian ada juga komunitas yang teman-teman dari kayak hidroponik begitu ya, dia juga alhamdulillah masih berkembang. Hanya saja memang kembali lagi ngomong segmen pasar, walaupun kemudian kita tahu saat ini pun masyarakat itu juga sudah mulai terbiasa dengan makanan-makanan yang organik gitu ya. Tetapi targetnya penggiat tadi itu, komunitas tadi itu, dia menyampaikan bagaimana ya kemudian upayanya di lingkungan rumah kita ada sisa tanah itu bisa dimanfaatkan untuk hidroponik, sehingga kemudian kita tidak perlu Bu untuk kemudian aku butuh sayur nih gitu ya, jadi tinggal memetik aja gitu ya. Nah, itu yang kemudian cabai kan lagi mahal. Iya, lagi mahal gitu ya. Jadi Mas ini nggak boleh loh suka pedes-pedes seperti saya karena cabainya mahal. Oh iya, karena cabainya mahal. Tentu kemudian berdampak pada harga. Yes. Iya kan? Yes, jadi karena biasanya kalau kayak makan bakso ya atau makan apa gitu ya, nasi goreng gitu ya, super pedas, cabai berapa gitu ya. Jadi harganya harus mengikuti. Tapi memang target adalah bagaimana kemudian kita bisa berdikari, berdaulat dengan ekonomi kita. Gitu. Oke, Bu. Industri kreatif itu kan kerap diidentikan dengan yang mengisi adalah anak-anak muda nih, ya kan? Anak-anak muda. Otomatis mayoritas anak muda udah paham betul lah bagaimana cara kerjanya gadget, teknologi dan lain sebagainya. Beda sama industri konvensional, seperti pasar tradisional dan lain sebagainya, ya kan. Nah, lantas apa nih yang bisa? Apakah mereka masih membutuhkan intervensi dari Pemkot, dari pemerintah untuk mengembangkan bisnisnya? Saya kira mereka kemarin juga bertanya itu ya Mas, ketika kami nongkrong itu masyarakat pemerintah belum melihat ya, nyun sewu kita nggak membandingkan dengan daerah katakan di Bandung gitu ya, atau kemudian di Bogor. Bogor itu ada aturan yang dalam satu pekan ya, artinya seminggu sekali, mulai pejabat pemerintah sampai masyarakat harus memakai produk-produk lokal. Betul. Ya kan? Yes. Kalau di Bandung itu kan banyak ya distro-distro gitu ya, banyak juga komunitas-komunitas, bahkan
ada pejabat negara kita yang juga cara dia mempromosikan gitu ya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh pemimpin kita di Surabaya. Beliau memakai produk-produk yang dibuat oleh UMKM gitu ya. Nah, keluhannya adalah komunitas ini kan banyak nih Mas di Surabaya. Ada komunitas motor, kemudian komunitas barang antik, kemudian komunitas Vespa, komunitas yang lain itu banyak. Mereka ini belum merasa belum dilibatkan oleh pemerintah. Jadi memberi ruang yang luas terhadap ekonomi kreatif itu kan bentuknya bermacam ya. Kadang-kadang memang ya teman-teman komunitas ini juga ingin para pemimpin kita mengetahui ada komunitas ini gitu ya. Komunitas ini tentu juga kemudian kita bisa bersama-sama kok membangun kota Surabaya ini gitu ya. Jadi saya juga gimana ya mulainya gini kan, komunitas ini kan banyak gitu. Bisa loh kemudian pariwisata berbasis komunitas. Oke, pernah gagas nggak ya? Ada ya di misalnya saya pernah dulu kapan itu menyampaikan oleh karena disebut Porapar itu mitra kerja saya bilang begini, bisa nggak sih Bu kalau misalnya tunjungan ya ada satu ruang yang kemudian itu dibuat untuk menampilkan hasil karya komunitas. Oke ya, misalnya ada komunitas barang antik nih, gitu ya. Mereka diminta aja memamerkan di situ, gitu kan. Nah itu akhirnya kemudian mereka merasa dihargai, merasa karyanya itu juga ya diketahui ya. Apalagi syukur-syukur nanti dari kemudian dipasarkan, orang melihat bisa juga ikut berminat gitu ya. Nah dirubah setiap pekan atau 2 pekan sekali itu bergantian, komunitas-komunitas itu ditampilkan karyanya gitu ya. Jadi karya-karya dari komunitas itu juga saya kira juga nggak kalah kok dengan karya-karya yang sudah punya nama ya. Saya kira yang sudah punya brand pun juga mengawalinya dari ini gitu ya. Nah komunitas itu yang saya kira juga saya kira pemerintah Kota Surabaya pun juga harus bersama-sama untuk bisa turut memperkenalkan di Surabaya ada komunitas ini nih gitu ya. Dan hasilnya juga tidak kalah kok dengan yang lainnya. Meskipun di Surabaya kan sudah ada co-working space dan sebagainya, artinya perhatian Pemkot untuk industri kreatif sudah mulai terbangun kan Bu? Iya. Tetapi izin Mas, kemarin kalau Mas berkunjunglah kemudian ke Satu Atap gitu ya. Ya kadang-kadang itu kan orang komunitas itu kan cara memaknai karyanya itu kan tidak harus berada di belakang meja ya. Yes. Mereka cukup adalah dengan nongkrong dan segelas kopi sudah muncul beberapa inspirasi yang itu kemudian membentuk karya-karya itu. Yang saya kira tinggal karya itu kita sama-sama kita perkenalkan, sama-sama kita ongoingkan, sama-sama kita populerkan. Dan itu salah satu juga upaya strategi marketing. Selain kemudian mereka itu juga bisa membrand produknya sendiri, gitu ya. Karena sekarang era digitalisasi apa sih yang kemudian tidak bisa, gitu kan. Tinggal kemudian semangat. Nah, tetapi saya juga selain kemudian komunitas-komunitas itu, Mas Fendi, juga ada yang namanya pemerintah Kota Surabaya itu juga sudah mulai melakukan banyak program seperti pelatihan gitu ya, yang kadang-kadang memang usulan-usulan pelatihan itu ada usulan masyarakat melalui musyawarah musrenbang, ada juga yang memang hasil survei ya, minat bakat masyarakat itu ada, dan ini saya kira proses untuk pelatihan itu juga sudah mulai berjalan, artinya segala upaya yang berkaitan tentang pemulihan ekonomi itu dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya tentunya dengan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Surabaya. Karena memang percepatan ekonomi ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah tapi juga kita semua. Iya, betul. Termasuk masyarakat juga kan. Masyarakat itu. Dan mudah-mudahan dengan percepatan pemulihan ekonomi di Surabaya pada akhirnya angka pengangguran bisa turun ya kan? Betul. Itu salah satu efek ya? dampak positifnya, betul. Terus angka masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut turun ya kan? Sehingga semua masyarakat Surabaya itu bisa merasakan kesejahteraan ya, gitu ya Bu.
Ini yang kita tempati ini juga salah satu upaya pemerintah ya, mulai mulai pelayannya, kemudian yang menyeduh kopi itu adalah warga MBR yang kemudian juga sudah mendapatkan pelatihan oleh pemerintah Kota Surabaya, dan ini adalah salah satu aset pemerintah Kota Surabaya yang kemudian disulap ya. Sehingga kemudian kalau tadi Mas Wendy dan teman-teman itu menikmati kopinya, itu adalah buatan dari anak-anak Surabaya, warga MBR yang sebelumnya juga mendapatkan pelatihan dari pemerintah Kota Surabaya. Wah, saya nggak nyangka loh Bu. Soalnya dari depan tadi ya, itu pelayanannya udah kayak kafe-kafe mahal. Iya gitu ya. Ya kan? Gimana rasa kopinya? Gimana rasa? Enak ya? Saya itu ini waktu dibukakan pintu ya kan, terus diarahkan tuh saya yang kepikiran langsung gang dompet. Mahal nggak ya? Nah itu cukup nggak ya gitu? Pelayanannya gini amat ya, jangan mahal ya. Terus ternyata enggak. Ternyata dan murah. ini instagramable ya. Saya kira ini nanti saya tadi juga mau menyampaikan, saya ketemu dengan ada Pak Camat tadi gitu ya, ada kemudian ada dari manajemennya dan sebagainya. Ini juga sudah mulai sejak awal memang sudah dibuat demikian rupa, ditata dari bentuk manajemennya sampai kemudian penyajian menu dan sebagainya. Saya tadi menyampaikan mudah-mudahan nanti kalau ini respon bagus ya, nanti menunya bisa ditambah ya, dikembangkan gitu dengan menu-menu yang kekinian misalnya. Betul. Dan kemudian ada spot-spot foto. Ini sebenarnya kalau lihat ya, Mas Wendy lihat ini jendelanya ini kalau nggak salah mungkin ya era-era pada zaman-zaman Belanda kali kayak gitu ya kan, kolonial Tapi gitu sekarang ya. lagi ngehits nih Bu. Ngehit lagi ya. Vintage gini lagi ngehits lagi nih. Betul. Dan kemudian nanti bisa juga yang mau pre-wedding dan sebagainya kan seolah-olah kita di zaman-zaman yang kolonial kayak gitu. Tapi ini masih proses awal yang saya kira pemerintah Kota Surabaya pun sejauh ini tentu dengan dukungan masyarakat ya. Saya kira ini pun salah satu bentuk upaya bagaimana pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD, bersama seluruh warga Kota Surabaya bergotong royong dan serius kita bersama-sama memulihkan ekonomi. Oke, mungkin itu aja ngobrol santai kita bersama Ibu Husnul. Kapan-kapan nanti hadir ya, kalau kita ada event lagi dengan nongkrong kreatif, pasti hadir dan ketemu dengan para komunitas-komunitas ya. Nanti kita akan dengarkan masukannya dan bila perlu kita sama-sama apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Emang kalau komunitas-komunitas ini yang kemudian dibangun itu dirinya sendiri, melalui dirinya sendiri gitu ya, dari mengembangkan hobi bakat yang ada. Oke, cukup di situ dulu biar nggak kesorean. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lagi. Saya Vendra Firmansyah, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.